Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 1120104447, berasal dari kelas MA 20A2, Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan materi dari manajemen keuangan, yaitu pengelolaan persediaan. Yuk kita simak bersama-sama. Pengertian persediaan adalah sejumlah bahan atau barang yang dimiliki oleh perusahaan yang bertujuan untuk dijual dan atau diolah kembali. Ada 3 poin persediaan, yaitu pertama, perusahaan jasa, persediaan bahan pembantu. Yang kedua, perusahaan dagang, persediaan barang dagang. Yang ketiga, perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya, ada 2 poin persediaan terlalu besar dan persediaan terlalu kecil. Persediaan terlalu besar, yang pertama, beban bunga semakin besar. Yang kedua, biaya penyimpanan dan pemeliharaan meningkat. Yang ketiga, tingkat kerusakan tinggi serta turunnya kualitas bahan. Sedangkan persediaan kecil, kurangnya bahan menyebabkan tingkat produksi tidak optimal. Tingkat persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil pada akhirnya menurunkan perusahaan. Kebijakan persediaan perlu dilakukan oleh manajer agar 1. Dapat menjamin kelancaran proses produksi. Yang kedua, dapat dijangkau oleh dana yang tersedia. Yang ketiga, dapat mencapai jumlah pembelian optimal. Faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku, ada 4. Yang pertama, lead time. Itu namanya masa tunggu bahan yang dipesan. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Dan yang keempat, daya tahan bahan. Maksudnya ada 2 poin biaya persediaan. Poin yang pertama, biaya pesan ordering cost merupakan semua biaya yang timbul sebagai akibat pemesanan. Biaya ini bersifat variabel sesuai dengan frekuensi pemesanan. Biaya pesan meliputi biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan bahan, biaya penempatan dalam gudang, dan biaya proses pembayaran. Sekarang kita memasuki rumus perhitungan biaya pesan, yaitu biaya pesan sama dengan R dibagi Q dikali O, di mana R adalah jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun, Q jumlah pesanan, dan O biaya pesan setiap kali pesan. Poin 2, biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpan ini meliputi biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang disimpan, biaya asuransi, dan biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang. Rumus penghitungan biaya simpan yaitu biaya simpan sama dengan Q dibagi 2 dikali C, di mana Q adalah jumlah pesanan dan C biaya simpan bahan atau barang per unit. Nah, di sini ada contoh soal tentang biaya simpan. Mari kita simak bersama-sama. Soalnya yaitu, perusahaan Azahra mempunyai rencana pembelian bahan baku selama tahun 2000 sebesar 12.000 unit. Biaya pesan pada setiap kali pesan seharga Rp75.000 dan biaya simpan sebesar Rp200.000 dari rata-rata simpan bahan yang disimpan. Unit yang dipesan pada setiap kali pesan di masing-masing 1.000 unit, 2.000 unit, 3.000 unit, 4.000 unit, 6.000 unit, dan 12.000 unit. Tentukan Q yang paling ekonomis. Sekarang kita memasuki perhitungan pembahasan biaya persediaan. Diketahui R sama dengan 12.000 unit, O sama dengan 75.000, C sama dengan 12.000. Yang pertama ada frekuensi pembelian 12 kali, 6 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Ada jumlah pembelian yaitu Q. Ada biaya pesan dengan rumus R dibagi Q dikali O, dan biaya simpan Q dibagi 2 dikali C. Sekarang kita masuk perhitungan. Kenapa bisa mendapatkan Rp900.000? Kita lihat dari rumus R dibagi Q dikali 0.
R yaitu 12.000 unit dibagi Q yaitu 1000 dikali 0 yaitu 75.000. Silakan teman-teman hitung. 12 dibagi 1000 dikali 75.000, hasilnya adalah 900.000 rupiah. Kemudian biaya simpan dengan rumus Q dibagi 2 dikali C yaitu Q 1000 dibagi 2 dikali C yaitu 200, hasilnya pasti 100.000. Kemudian kenapa bisa mendapatkan 1 juta? Kenapa bisa mendapatkan 1 juta rupiah? Dengan cara 900.000 ditambah 100.000, maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Dan seterusnya sampai 6x, 4x, 3x, 2x, dan 1x. Berhitungnya seperti yang tadi. Economical Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah kuantitas bahan yang dibeli pada setiap kali pembelian dengan biaya yang paling minimal. EOQ tercapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Dengan rumus Q sama dengan akar 2 dikali R dikali O dibagi C, di mana Q jumlah kuantitas pesan yang paling ekonomis, R jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun, O biaya pesanan setiap kali pesan, C biaya simpan bahan per unit. Analisis EOQ sebenarnya merupakan analisis yang cukup lemah dalam keuangan. Hal ini karena ada beberapa asumsi yang mendasari berlakunya EOQ ini yang mungkin untuk ditepati. Asumsi berlakunya yaitu bahan atau barang yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Kedua, harga barang selalu tetap atau stabil selama periode analisis. Ketiga, biaya simpan selalu stabil selama periode analisis. Yang keempat, biaya-biaya yang hubungkan dengan pemesanan relatif tetap. Reorder point. Reorder point atau titik pesanan kembali adalah saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerima bahan yang dipesan tetap pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Ada dua faktor yang menentukan reorder point, yaitu penggunaan bahan selama lead time adalah masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan atau barang tersebut tiba di perusahaan. Kedua, safety stock merupakan persediaan minimal persediaan besi yang ada dalam perusahaan. Reorder point sama dengan kebutuhan safety stock ditambah kebutuhan lead time. Contoh soal yang selanjutnya, perusahaan Niko pada tahun 2018 proyeksi penjualan produksi sebanyak 18.000 unit. Harganya per unit yaitu Rp5.000. Untuk membuat satu unit produk, jadi dibutuhkan 2,5 kg bahan baku dengan harga 1.200 per kilogram. Bahan baku harus dipesan 2 minggu sebelumnya dengan biaya pesan yaitu Rp50.000. Biaya simpan terdiri dari biaya sewa gudang sebesar 9% dan biaya asuransi sebesar 6% dari harga bahan baku. Persediaan pengaman sebesar 1.000 kg. Diminta menghitung EOQ dan reorder point. 1 tahun sama dengan 50 minggu. R sama dengan 18.000 unit dikali 2,5 kg sama dengan 45.000 kg. O sama dengan Rp50.000. C sama dengan 9% ditambah 6% dikali 1.200 sama dengan 180. Safety stock sama dengan 1.000 kg. Lead time sama dengan 2 minggu. A menghitung EOQ sama dengan akar 2 dikali 45.000 dikali 50.000 dibagi 180 sama dengan 5.000 kg. B menghitung reorder point. Safety stock atau SS sama dengan 1.000 kg. Kebutuhan selama lead time sama dengan 2 dibagi 50 dikali 45.000 kg sama dengan 1.800 kg. Reorder point sama dengan 2
2.800 kg. Jadi hasilnya adalah 2.800 kg. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami dari apa yang tadi saya jelaskan. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Haja Priyatmi Nur Astuti SEMM sebagai pengajar mata kuliah manajemen keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik atau tidak benar. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.